Kalau kita terpola dan takut melangkah karena menghitung-hitung seberapa suka dan tidak suka kita, ya jangan jadi pemimpin. Pertama, memang ini kan politik uang ini ibarat asap. Ya. No? Asap terlihat, tapi tidak mudah ditangkap. 200.000 bagi 5 tahun. Nah, artinya lah kan gitu. Sampai pada perharinya, per bulannya, lebih mahal ini harga gula-gula di warung. Apa? Baik, selamat malam pemirsa Lintas Utara, sahabat Lintas Utara. Kembali bersama saya Roni Serang. Kita ada di podcast Blak-Blakan. Malam ini kita kedatangan tamu yang mendadak ya, kelihatan begitu. Tapi tamu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Cuman karena waktunya yang belum bertepatan. Tapi hari ini tidak ada yang salah, bukan juga kebetulan. Beliau boleh hadir di studio Lintas Utara. Kita akan membahas dunia kepemiluan atau pengawasan pemilu. Kita akan melihat bagaimana tantangan pengawasan pemilu yang sedang dan sementara berjalan tahapannya untuk pemilu 2024. Di hadapan saya malam ini ada teman diskusi, ada lawan diskusi saya. Saya tidak akan memperkenalkan beliau siapa beliau. Nanti pemirsa Lintas Utara, sahabat Lintas Utara akan mendengar langsung dari beliau siapa sebenarnya beliau yang ada di depan saya. Ini surprise untuk sahabat Lintas Utara. Selamat malam, Bim. Malam juga. Luar biasa, terima kasih boleh hadir di Lintas Utara podcast Blak-Blakan. Pemirsa Lintas Utara ini penasaran siapa yang ada di depan saya. Tapi beliau ini sudah familiar. Jadi coba pimpinan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Pertama, luar biasa nih Bang Roni ini, jaringannya baru on pas landing dari Talaut, bunyi HP pertama adalah Bang Roni. Sudah dipantau memang. Radarnya memang intelijennya luar biasa. Dari tidak sempat mengelak juga bahwa tidak mau hadir di. Iya. Walaupun secara sembunyi, senyap datang tapi terpantau. Ya, terima kasih warga Lintas Utara yang sempat menonton Blak-Blakan yang digagas oleh tokoh muda Nusa Utara dari Tahuna ini. Luar biasa, memang dari sudah lama untuk diundang tapi belum berkesempatan hadir di Sangihe, di Tahuna, dan pada malam hari ini setelah tadi sore ditodong, ditelepon bahwa sudah di Tahuna bisa hadir. Saya kemudian minta teman-teman Bawaslu Sangihe, Pak Pendeta Sudin yang sama-sama saat ini untuk selesai kegiatan dengan panwascam sekaligus buka puasa bersama. Tadi memang agak lama karena dirangkaikan dengan buka puasa bersama dengan seluruh jajaran pengawas pemilu kecamatan tadi memang sempat pantau di kantor. Terpantau juga memang aktivitasnya. Jadi kalau mau ke Tahuna harus melapor dulu kepada kepala suku ini, Bang Roni. Kalau tidak ya bisa terpantau secara bahkan dibuntuti oleh intelijen. Saya Supradi Pangelu, saya asal dari Kepulauan juga, anak kandung dari Sangihe, Talaut. Saya dari Talaut. Saya kemudian dipercayakan menjadi anggota Bawaslu periode 2018 dan berakhir pada tahun ini juga. Saat ini dulunya di Divisi Hukum Humas Data dan Informasi dan sekarang di Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Itu Bang Roni. Siap. Jadi itu perkenalan singkat pemirsa Lintas Utara, sahabat Lintas Utara semua. Beliau juga adalah anak pulau seperti saya dan kita semua yang ada di sini. Jadi beliau adalah tokoh Nusa Utara, tokoh muda yang berkiprah di Sulawesi Utara, asal Nusa Utara. Nah, ini beliau. Begitu familiar, sederhana kalau
pemirsa Lintas Utara yang sudah mengenal beliau sudah tahu bagaimana beliau. Tahu Pak Pendeta Sudin kenal atau enggak beliau? Kenal ya? Harus kenal. Harus kenal jajaran ya. Kalau kenal jajaran Jadi bukan kebetulan beliau boleh hadir. Tadi memang dipantau keberadaan beliau, ternyata ada di Sangihe, langsung ditodong. Beliau hadir, kita akan membahas terkait tantangan pengawasan sebagai Bawaslu di Provinsi Sulawesi Utara, tantangan pemilu ke depan di 2024. Sebagaimana hangatnya ini pemilu, kita sudah mulai bergerak dengan adanya tahapan-tahapan. Pimpinan, sebelum kita membahas terkait tantangan, mungkin masyarakat juga perlu tahu latar belakang pimpinan. Sebelum terjun di Bawaslu, seorang Supriyadi Pangelu, seorang aktivis ini, selain itu apa sih yang menjadi aktivitas? Ya, pertama background sama seperti Bang Roni, dunia jurnalis juga. Saya pernah dari radio juga, di radio swasta di Tomon, Radio Sion, kemudian media cetak, beberapa media cetak, terakhir Cahaya Pagi, sebelum ditutup, dan beralih untuk profesi lawyer, kemudian masuk penyelenggara. Penyelenggara ini hobi. Ya. Ya. Jadi sebelum ke penyelenggara, lawyer dulu ya. Ya. Nah, jadi sebelum jadi anggota komisioner Bawaslu provinsi, kabupaten dulu, sebelum ke provinsi beliau jadi komisioner di Laut. Jadi setelah itu naik kelas, dan kita berdoa beliau naik kelas terus. Tetap di kelas yang sama dulu. Ya, kelas yang sama atau naik kelas ya, kita tetap doakan. Jadi itu pemirsa Lintas Utara, untuk kita ketahui beliau backgroundnya sama dengan kami yang ada di ruangan ini, kru Lintas Utara, dari jurnalis. Jadi kalau yang begini beliau nggak kaget. Pim, ya. Ini tantangan pemilu untuk 2024 dari sisi persoalan, dari sengketa kita mulai, Jun, dari divisinya pimpinan sekarang. Yang paling menantang itu sebenarnya apa dari sisi sengketa yang biasa memanas atau apa di lapangan terutama? Ya, pertama ini sebenarnya sengketa ini adalah mahkota Bawaslu, yang kemudian disinilah kami dengan background pendidikan, background pengalaman masing-masing yang kemudian lahir dan hadir menjadi anggota Bawaslu, ini diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan bagaimana kami bertindak awalnya sebagai pengawas pemilu, tetapi ketika dalam konteks sengketa ini kami hadir sebagai hakim yang menerima permohonan, kemudian melakukan mediasinya dan memeriksa dan memutus permohonan itu, seperti layaknya persidangan-persidangan yang baik peradilan umum, tata usaha negara atau Mahkamah Konstitusi. Ini sebuah kewenangan yang luar biasa, yang kemudian ada setelah seperti yang biasa hadir pada persidangan DP tanda kutip DP bahasa Makam Puji Japang yang mulia memasuki ruangan persidangan, hadirin diundang berarti. Ini sebuah walaupun memang saya sebagai background penegak hukum juga sebagai lawyer, ini sebuah kebanggaan tersendiri yang biasanya kalau dalam sidang saya duduk, kalau dalam perdata di posisi penggugat, terkadang tergugat, hakim masuk kita harus berdiri. Ini sudah merasakan pola yang kemudian membuat orang berdiri, kita masuk ruangan. Nah, walaupun ada semua teman-teman, kita semua punya background yang berbeda dari pendidikan, tapi ini sebuah keunggulan dan memaksa kita untuk belajar. Dan ya, selama pengalaman-pengalaman ini tidak serta-merta bahwa kita mau meremehkan dari segi latar belakang pendidikan teman-teman lain. Semua mumpuni bagaimana cara menggali fakta dalam proses sidang itu, bagaimana kita mau mencoba untuk bertanya dan menggali informasi kepada saksi yang dihadirkan para pihak. Ini sebuah keuntungan yang tidak pernah terbelajar selain kami di Bawaslu.
Jadi di Bawaslu ini banyak hal yang mengajarkan kami, terutama terkait dengan sengketa itu sendiri. Dari pengalaman pimpinan, mulai dari kabupaten naik ke provinsi, persoalan sengketa lebih khusus itu melibatkan apa saja atau persoalan apa saja yang sengketa ini kan pintu sengketa di pemilu ini. Pintu masuknya adalah sengketa, ada dua sengketa terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara, kemudian sengketa yang terjadi antara sesama peserta pemilu. Nah, yang paling banyak yang kami hadapi adalah sengketa pemilu antara peserta dengan penyelenggara, yang notabene adalah teman-teman KPU. Tidak mungkin bersengketa dengan Bawaslu, karena kewenangan untuk melaksanakan itu adalah Bawaslu sendiri. Di tengah pelaksanaan terkait dengan sesama sengketa yang diajukan oleh peserta dengan penyelenggara ini, ya kan ada objeknya, yakni surat keputusan atau berita acara. Ini menjadi sumber untuk objek sengketa. Ini yang paling banyak. Nah, yang sering terjadi juga sebenarnya sengketa antar peserta ini lebih terjadi di saat-saat kampanye yang dilakukan antara peserta pemilu. Tapi ini yang kemudian dilakukan Bawaslu dengan penyelesaian sengketa cepat. Yang tadi mekanismenya sengketa proses pemilu yang dilakukan peserta dengan penyelenggara ini memakan waktu 12 hari. Tetapi yang terkait dengan sengketa peserta antar peserta itu dilakukan cepat, dan itu kewenangannya kami berdasarkan peraturan Bawaslu kami itu bisa dilakukan oleh teman-teman jajaran pengawas pemilu kecamatan dan pengawas desa. Dan terkait dengan sengketa antar peserta pemilu ini wilayah teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI. Nah, ini menarik persoalan sengketa hakim tadi tapi bukan penyelesaian sengketa hati ya, hanya sengketa itu nanti datang ke pendeta proses sulit untuk didoakan. Didoakan itu. Kalau sengketa hati ada aturan Pak Pendeta yang penyelesaian itu. Terkait masalah sengketa dan menjadi hakim dalam tanda kutip tadi, seorang Supriyadi Pangelo ini di beberapa kita baca dan nonton terkenal tidak pernah kompromi dengan, kan dalam tanda kutip, jadi kita menduga-dugakan bisa, tapi seorang Supriyadi Pangelo ini terkenal orang bilang killer atau apa gitu dalam hal ketika bertugas. Gimana itu? Ya, memang kan tergantung sudut pandang masing-masing, tapi bagi saya sebenarnya kita ini di lembaga yang kemudian lahir dari sebuah proses yang dilakukan seleksi, yang utamanya adalah soal integritas. Terkait dengan integritas ini kemudian bukan hanya sekedar slogan sebenarnya, tetapi aktualisasi realnya dalam konteks bagaimana kita melaksanakan tugas. Saya punya prinsip bahwa ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kemudian berpatron pada regulasi dan kemudian kita tegak lurus, pasti walaupun memang kan pekerjaan manapun pasti tidak ada yang sempurna untuk disukai orang. Profesi apapun, termasuk teman-teman wartawan juga. Pasti. Kan? Tidak disukai di semua tidak. Abang Roni menulis berita fakta, bagi yang dirugikan dengan pemberitaan itu menganggap bahwa Abang Roni ini tidak netral. Tetapi bagi orang yang mengatakan bahwa ini fakta diungkapkan dan yang sedang pemberitaan itu menganggap bahwa Bang Roni ini wartawan profesional dan wartawan yang tidak pernah menulis informasi yang tidak benar. Kalau kita terpola dan takut melangkah karena menghitung-hitung seberapa suka dan tidak suka kita, ya jangan jadi pemimpin. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada yang pasti tidak suka, menyenangkan semua orang, tidak menyenangkan, karena kita ini kan bukan penyenang, kan, penawar hati dan sebagainya, tapi kita hanya pada melaksanakan tugas yang sesuai dengan rel yang ada, on the track. Tapi kan tetap penyayang biar jadi, tegas begini. Mungkin karena cara saya atau suaranya agak keras juga. Padahal kan kalau memang nada kita suaranya agak tinggi. Ini Nusa Utara ini kan terkenal orang siapa yang mau baca cerita komplang. Betul. Jabar melawan ombak, tahu jabat teriak. Itu. Hei, bapak sana. Nggak dapat dengar. Kalau cuma panggil. Jadi memang terkenal tegas. Ada yang mengatakan pimpinan ini
killer dan sebagainya. Namun ternyata beliau tegas dan on the track pada aturan. Tapi penyayang tuh. Kalau kita namanya pasukan, apapun dia salah, Ya. jiwa korsa untuk membela saya siap. Ya. Karena kalau umpamanya seorang Jamisuddin keliru, Nah, saya juga sebagai pimpinan di atasnya harus tanggung jawab juga. Jangan kemudian kita mau cuci tangan, tidak. Tetapi mekanisme untuk melakukan pembinaan terhadap apanya Bapak BPJS. ya, BPJS. Tahu BPJS toh? Bapak Pendeta James. Ah ya, luar biasa. Nanti kalau penonton juga kalau mengklaim BPJS Ya, selalu ke beliau. Dapat Jadi, doa, ya, dapat doa, Mimin. double, doi doa. Doi dan doi. Pokoknya saya siap. Siap, ya. Jadi menarik ini persoalan integritas dan seorang jadi pengelu itu seperti sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Sebagai pimpinan Bawaslu provinsi tentu menilai kabupaten kota dari kacamata seorang Supriyadi Pangelo sebagai pimpinan Bawaslu provinsi. Bapak Pendeta Jamisuddin dan kawan-kawan punya integritas bagaimana? Punya integritas, memang kan menguji integritas orang ini takarannya kan kembali kepada personal. Tapi terkait dengan pekerjaan, memang ada yang terkadang Ya. bukan lalai sebenarnya, human error, no? Biasa kalau capek apa Iya. kan gitu kan. Tapi beliau ini kan banyak di humor. Oh iya. Ketika ditanyakan pekerjaan, dia lupa panik. No? Tapi tuntas, walaupun siapa menyelesaikan, toh. Kalau banyak di rakor, gimana nih laporan pendeta? Aman ya. Sebentar, toh. Lupa bawa laptop, biasa. Tapi paling tidak setiap data yang diminta atau laporan yang diminta tetap, walaupun terlambat pasti memasukkan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih kru tuh Pak. Pendeta. Lain-lain nanti baca cerita di luar. Lain di belakang. Kan kita fans sama Bapak. Iya, yang penting kan so tanya Pak pimpinan provinsi, bagaimana seorang BPJS ini? Kita ke regulasi ini. Banyak penggiat kepemiluan menyatakan bahwa peran dari Bawaslu ini secara undang-undang nomor 7 2017 tentang pemilu ada pasal yang mengatur tentang pelanggaran terkesan katanya parsial. Dan cenderung dan sulit diterapkan terkait lebih khusus pasal 523 politik uang di masa kampanye, karena di situ yang di subjek hukumnya yang ada digunakan itu setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu, mereka harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum KPU, dibuktikan dengan surat keputusan. Sementara kasus politik uang itu lolos dari mereka, yang memberi itu orang di luar yang terdaftar itu. Bagaimana dari Bawaslu menanggapi hal seperti ini? Ya, sebelum masuk pada soal regulasi ini, pertama memang ini kan politik uang ini ibarat asap, Ya, toh. Asap terlihat tapi tidak mudah ditangkap. Nah, tentunya dari ke pemilu, ke pilkada, topik yang dibahas adalah politik uang. Nah, sumber masalahnya di mana sebenarnya? Sumber masalahnya bagaimana kita mau secara bersama-sama seluruh komponen anak bangsa. Kalau kita bersepakat bahwa politik uang ini adalah kejahatan demokrasi yang kemudian berimplikasi pada soal kepemimpinan ke depan akan melakukan tindakan yang koruptif, ini harus kita bersepakat semua bahwa bagaimana kita menghilangkan ini. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi ini, kalau sendiri pasti sulit. Apalagi terkait dengan norma hukum yang kemudian terkadang sumir, seperti tadi. Nah, kalau kita hanya berpedoman pada terkait dengan tindak pidana, memang agak sulit. Tapi bagaimana kita mau mencoba merubah mindset, paradigma masyarakat, baik peserta maupun pemilih, termasuk penyelenggara juga, semua komponen masyarakat, untuk bersepakat bahwa politik uang ini adalah kejahatan demokrasi. Nah, bagaimana kita cara memberantasnya? Maka Bawaslu sekarang melakukan namanya melibatkan pengawasan partisipatif. Karena Bawaslu memandang pemilu yang dilakukan ini adalah pemilu yang kemudian gotong royong, yang dikerjakan secara sama-sama. Kalau bahasa sengnya apa ini gotong royong?
nggak sembuh busa sama-sama. Jadi gotong royong kerja bakti toh sama-sama gitu. Seperti kalau mau palus. Palus. Ini berarti tanggung jawabnya ini adalah tanggung jawab bersama. Kemudian kami mencoba untuk bagaimana ke depan ini bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Tokoh agama kami akan libatkan dengan semua menggunakan ayat yang ada di kitab suci masing-masing terkait dengan larangan politik uang atau hal-hal yang kemudian dilarang dalam konteks pemilihan berdasarkan ayat-ayat di kitab suci masing-masing. Kedua, pelibatan tokoh adat. Tokoh adat ini juga kita melibatkan peran serta mereka untuk melakukan edukasi juga. Tokoh pemuda ini adalah generasi yang kemudian memiliki intelektual yang baik dan mereka juga punya integritas untuk menyampaikan kepada semua pihak, mengingatkan semua termasuk kami penyelenggara, hati-hati nih politik uang bisa berdampak pada tindakan-tindakan yang koruptif ketika dia memimpin. Saya menggunakan ilustrasi. Hari ini mungkin contoh, hari ini kita pemilihan, gitu kan? Kemudian Bang Roni sama saya caleg, umpamanya, contoh. Atau peserta pemilu lainnya yang kemudian membagikan uang kepada teman Christian, toh 200.000. Ini untuk konteks pemilu. 200.000 ini kita hitung secara, coba Maron hitung. Matematika. 200.000 bagi 5 tahun. Nah, artinya lah kan itu. Sampai pada hari perharinya, per bulannya, lebih mahal ini harga gula-gula di warung. Apa harga diri kita seperti itu? Tidak. Sekarang bas-bas saja bekerja 200-250 per hari. Ini dapatkan per hari. Tapi orang kan menganggap bahwa ini besar hari ini, padahal ini hitungan 5 tahunnya ke depan. Sehingga jangan mengharapkan lagi kemudian dia akan memperjuangkan aspirasi kita. Yang ini kedaulatan kan gitu. Ya. Jadi itu butuh konsensus bersama semua pihak bahwa politik uang ini membahayakan semua. Kalau semua tolak masyarakat, ada juga terkadang diskusi dengan peserta. Ya, ada yang pernah nyalek, dia bilang ketua kok aja pakai. Dia bilang abis sekian. Tuangnya mau bagaimana? Dorang yang basein. Ini terkadang timbal balik. Kalau kita pakai teori ekonomi umpamanya, kan? Biar ini barang banyak kalau ini peminat seni mau. Betul. Nggak akan ada nilai. Nggak laku kan. Jadi ini harus yang kemudian ada juga caleg-caleg yang berkualitas atau partai yang mengusung punya visi misi yang baik. Tetapi karena tidak ada finansial juga ya berdampak juga. Betul. Tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang. Nah ini yang kemudian Bawaslu mendorong karena ini pemilu adalah dikerjakan secara gotong royong, maka berharap partisipasi semua pihak. Termasuk terkait dengan politik uang itu yang harus kita selesaikan, mencari solusi bersama. Memang harus dijadikan musuh bersama ini. Kutip ini politik uang ini karena pertama kerusakan demokrasi semakin besar adanya politik uang dengan regulasi kita yang sumir tadi menurut pimpinan. Karena ada yang masyarakat mengatakan kenapa regulasi itu sumir, karena yang membuat regulasinya pelaku di dalam kan produk politik politik kan. Ya. Jadi kenapa tidak strike dia, karena itu dia produk politik. Nah ini memang menarik politik uang ini. Seakan-akan ini persoalan klis yang tidak ada ujung penyelesaian. Itu salah satu tantangan. Nah ini saya kira ini tantangan paling besar untuk penyelenggara, termasuk teman-teman yang ada di Bawaslu di Sulawesi Utara, lebih di Sangihe. Ya. Dilihat tantangan. Jadi ketika ada seperti ini, karena undang-undang yang regulasinya seperti tadi sumir, teman-teman Bawaslu kan punya track khusus untuk menangani. Nah, ketika tidak bisa menangani itu, di sini divonis bahwa Bawaslu itu lemah. Nggak tahu kalau Bapak Pendeta Sudin dan kawan-kawan pernah mendengar seperti itu. Dan kalau di telinga saya sering sih bahwa Bawaslu itu lemah ketika menangani politik uang. Kan masyarakat tidak tahu. Yang mereka tahu, ini politik uang, Bawaslu harus bertindak. Tapi kan regulasinya tidak begitu kan. Baiknya seperti tadi, bahwa ini harus dijadikan musuh bersama. Butuh konsensus semua kita bersama untuk
menjadikan politik uang ini sebagai Ya. musuh kita, bahwa supaya demokrasi ini menghasilkan sesuatu yang seperti yang kita inginkan. Nah, kita tinggalkan dulu politik uang ini, tantangan yang sebagai penyelenggara.